Hai, selamat datang di Julia Kim Tarot. Ya, kita kembali mengambil satu tema, ya, masih dalam hal percintaan. Kali ini kita ambil tema yang rindu, ya, tapi gengsi, ya. Entah ini dalam hubungan kalian ini sedang jeda atau mungkin sedang tidak berkomunikasi, ya. Komunikasinya kurang baik-baik aja. Kita lihat bagaimana sih kisahnya. Dan jangan lupa pastikan kalian berada di dalam situasi dan kondisi seperti yang terbaca di kartu ini, ya. Kalau tidak, jangan dipaksakan karena ini adalah pembacaan general, ya, yang energinya kolektif, sehingga yang terbaca adalah energi yang dominan. Kalau yang menginginkan pembacaan secara personal, energi kalian sendiri, bisa personal reading di saya, dan nomor WA saya ada di deskripsi video ini di bawahnya, ya. Ada nomor WA saya, chat, nanti saya akan berikan rulesnya, ya. Oke, mulai saja kita untuk menarik energi seseorang yang kalian pikirkan. Bisa seseorang yang memang sedang berdealing dengan kalian, ya, atau mungkin siapapun, ya, yang ingin kalian ketahui energinya. Oke, mulai ya. Fokus ke kartunya, kita tarik energinya. Seseorang yang rindu kepada kalian, ya. Yang rindu kepada kalian. Oke. Seperti apa sosoknya, ya. Oke. Sabar ya, saya kalau dalam membacakan kartu lama memang, ya. Memang lama. Oke. Kita lihat. Siapa sih seseorang yang sebenarnya rindu kepada kalian, ya? Atau bagaimana kisahnya, ya? Bagaimana kisah kalian? Seseorang yang rindu kepada kalian. Seseorang, oke. Seseorang yang rindu kepada kalian. Seseorang yang rindu kepada kalian. Oke. Seseorang yang rindu kepada kalian. Oke. Seseorang yang rindu kepada kalian. Saya ambil 5 kartu, ya. 5 atau 6. Seseorang yang rindu kepada penonton saya. Oke. Satu lagi, ya. Seseorang yang rindu seperti apa kisahnya? Oke, bottom of the deck-nya, the moon, ya. Memang di sini memang dipendam, ya. Ada yang dipendam, terutama pada saat malam, dia itu teringat sebenarnya, ya. Tapi lebih banyak memendamnya, tidak menunjukkan, ya, tidak menunjukkan. Di sini 5 of Cup, ya. Sebenarnya sedih, merasa seperti kehilangan seperti itu, ya. Ada penyesalan, mungkin sebelumnya ada pertengkaran atau apapun, ya, sehingga membuat kalian komunikasinya kurang baik seperti itu, ya. Oke, dan di sini ada tapi sebenarnya optimis, ya. Masih ada passion, ya. Ingin melepaskan diri atau membebaskan diri dari perasaannya, ya. Perasaannya sebenarnya rindu, ya, tapi dan optimis bahwa kalian pun juga merasakan hal yang sama, pikirannya seperti itu dia, ya, seperti itu. Dan masih ada satu gairah atau mungkin semangat untuk menuju kalian, energinya seperti itu, ya. Tapi memang sebelumnya ada konflik, ya, memang sebelumnya ada konflik di sini. Dan mungkin juga di sini ada apa ya, yang hubungannya itu ada yang lebih dominan, ya, ada yang manipulatif seperti itu. Ya, salah satu dari kalian, sehingga menyebabkan pertengkaran, ya. Oke. Yang kaitannya di sini juga ada yang dalam masalah terkait dengan cinta segitiga juga ada, ya. Yang terlibat dalam cinta segitiga, entah kalian atau orang tersebut yang sudah dalam satu ikatan pernikahan, ya. Oke. Kita lihat untuk kartunya. Di sini ada 3 of Wands, ya. Di sini ada achievement, partnership, decision, ya. Memang di sini ada satu keputusan atau mungkin
sikap yang diambil ya dalam hubungan ini, entah kalian atau orang ini ya sudah ada sikap yang diambil secara tegas, sudah ditunjukkan sikapnya ya. Dan di sini sebenarnya ada keinginan atau harapan, sebenarnya harapan untuk rejuvenation ya, ada suatu pembaharuan seperti itu ya, pembaharuan atau mungkin mengembalikan rasa percaya diri ada di sini ya. Beberapa dari kalian juga di sini itu memang lebih banyak mengambil suatu tindakan ya dengan pemikiran yang jelas, dengan satu pertimbangan ya, untuk mengambil satu resiko untuk membuat satu keputusan seperti itu ya. Dan di sini ada Wheel of Fortune, destiny atau karma ya. Mungkin di sini kalau kaitannya dengan, memang ini adalah suatu karma. Jadi apa yang ditabur ya, itulah yang dituai. Mungkin sebelumnya ada hal-hal yang sudah ditabur dan sekarang ini saatnya untuk menuainya ya. Entah apa yang terjadi di dalam hubungan percintaan ini ya. Lebih banyak percintaan di sini. Terutama tadi ada yang cinta segitiga ya. Di sini ada Six of Wands ya. Ada satu ada satu hal yang ingin difokuskan, ada satu hal yang ingin dicapai sebenarnya dalam kaitannya dengan hubungan percintaan ini. Entah ini decisionnya untuk tetap bertahan, tapi saya lihat untuk menjauh ya, atau mungkin ada satu keputusan untuk mungkin sementara jeda ya, atau mungkin sama-sama memperbaiki diri seperti itu. Atau mungkin ada yang sudah putus, tapi di sini nggak ada yang benar-benar putus ya, lebih banyak yang jeda seperti itu, lebih banyak yang jeda ya. Dan di sini sebenarnya masih ada harapan ya. Entah kalian atau orang tersebut masih berharap terhadap hubungan ini, oke ya. Dan di sini sebenarnya hubungan ini adalah takdir ya, takdir. Entah kalian sudah dipertemukan, kemudian kalian harus berpisah untuk sementara ya. Ini sudah takdir ya. Oke, kita clarify untuk penjelasan lebih dalamnya tentang kisah ini ya. Apa yang terjadi dengan dia ya. Seseorang yang kalian fokuskan, seseorang yang berdealing dengan kalian ya. Apa sih yang terjadi setelah jeda ini ya, atau mungkin setelah komunikasinya kurang baik ya. Mungkin ada blokir memblokir ya. Kenapa kartu ini ya? Kita ambil dari Lenormand aja, Lenormandnya aja ya. Mungkin kali ini saya tidak terlalu panjang dalam membuat video ya. Nanti langsung ke kartu pesan atau afirmasi positifnya ya. Ini kita lihat kembali ya. Kita lihat untuk klarifikasi kartu tarotnya dengan kartu Lenormand ya. Untuk yang menginginkan personal reading ya, bisa chat di WA saya ya, untuk mengambil slot pendaftaran. Nomor WA saya ada di foto, bukan di foto ya, di foto profil ada, tapi ada juga di deskripsi box video ini ya. Ntar saya minum dulu sama buka pintu sumuk. Oke. Kita lihat, clarify, Two of Wands, clarify, Two of Wands. Oke. Jurnal. Oke. Tetap fokus di kartunya ya. Ayo kita tarik dan kita baca sama-sama ya. Oke, terima kasih. Oke, mungkin yang kalian pikirkan adalah seseorang gentleman ya. Jadi di tarot itu tidak mengenal gender ya. Yang dikenal adalah energi ya, dimana energi bisa maskulin atau feminin ya. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada the whip ya. Satu lagi. Oke, Tower. Oke, abaikan suara kucing yang minta menikah atau mungkin marah-marah.
Apakah itu energi kalian? Kucingnya marah-marah di luar, ya, atau minta kawin itu, ya. Di sini ada the lady, di sini ada the gentleman. Jelas ini pasangan mungkin ya. Dimana sebenarnya perasaan kalian itu saling tertaut ya, atau mungkin perasaan dia ini sebenarnya sudah tertambat kepada kalian. Di sini ada anchor ya, seperti kapal ya. Kalau ada jangkarnya kan nggak bisa bergerak kemana-mana ya. Mungkin orang tersebut kepada kalian, kalau kalian wanita ya, atau mungkin kalau kalian pria ya, di sini kalian tertambah dengan seorang wanita ini ya. Tapi di sini energinya fox ya, penuh tipu muslihat, atau mungkin apa ya, seperti kalau fox ini kan rubah ya, rubah itu mengendap-endap seperti itu ya, mengintai. Mungkin kalian stalking seperti itu, masih stalking karena kalian masih cinta di sini ya. Nah, masih stalking ya. Oke, itu bottom of the deck-nya, dan kita lihat lagi untuk clarify-nya ya, penjelasannya. Tadi two of one ya, two of one di mana ada satu keputusan ya yang sudah ditetapkan seperti itu ya terhadap hubungan ini ya. Tapi di sini ada sesuatu yang dirahasiakan di balik itu ya. Entah ini perasaan atau memang ada rahasia lain ya. Ada sesuatu yang memang tidak terbuka seperti itu. Atau mungkin kalian dalam memutuskan sesuatu ini secara tiba-tiba sehingga tidak ada penjelasan apapun, lebih banyak dipendam seperti itu ya. Entah dia atau kalian ya. Jadi energi tarot itu bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Entah kalian atau mungkin seseorang yang kalian pikirkan. Oke, ini gentleman terkait dengan harapan ya. Harapan masih besar ini, the star ya. Harapannya masih besar. Entah seorang laki-laki ini, kalau kalian laki-laki masih punya harapan besar, atau kalau kalian perempuan kalian masih punya harapan besar terhadap laki-laki ini ya. Oke, seperti itu ya, situasi kondisinya. Walaupun sudah membuat satu keputusan, mungkin keputusannya di sini ada clock tower ya, sendirian ya. Clock tower bisa diartikan kesendirian atau kesepian ya, atau mungkin sudah ada sesuatu yang hancur atau mungkin berantakan dalam hubungan kalian ya. Tapi lebih fokus, mungkin berantakannya ini karena ingin fokus kepada hal yang lain ya. Ada prioritas lain ya, seperti itu. Nah, dan di sini ada cloud, Knight of One ya. Di sini ada adventure action ya. Di mana keputusan ini ya, itu sebenarnya belum begitu jelas ya. Mungkin memang seperti yang saya bilang tadi ya, mungkin secara tiba-tiba atau begitu saja, atau sebenarnya secara kalau putus atau mungkin setelah konflik itu biasanya terburu-buru untuk membuat satu keputusan, sementara tidak didasarkan dengan pemikiran yang jenak, jenak ya, tidak dengan pertimbangan yang matang seperti itu ya, sehingga masih ada satu hal yang belum jelas sebenarnya. Mungkin ini belum, sudah putus tapi masih belum jelas gitu ya, masih menggantung, atau masih ada hal-hal yang belum jelas ya. Mungkin ada unfinished business, atau mungkin ada permasalahan atau hal-hal yang belum terselesaikan di antara kalian, seperti itu ya. Dimana di sini ada rasa sakit ya, atau mungkin ada perasaan yang terus mendera. Kalau dikaitkan dengan ini ya, ini terkait dengan tujuan, atau mungkin tujuan yang telah dicapai, atau mungkin ini adalah suatu takdir atau karma ya, memang ini yang harus dijalanin ya. Ini rasanya cukup sangat berat dan sangat mendera ya. Kalau the whip itu cambuk ya, dimana cambuknya itu, kalau cambuk kan dilecutkan berkali-kali seperti itu ya. Jadi rasanya itu mendera sekali ya. Jadi menyakitkan dan terus-terusan gitu ya. Seperti itu. Dan itu membuat merasa sendiri ya. Ternyata setelah berjauhan ya, atau mungkin setelah membuat keputusan, salah satu dari kalian atau kalian bersepakat untuk membuat satu keputusan itu ya. Itu di sini akhirnya jadi kesepian dan perasaannya itu terpendam ya. Perasaannya sakit tapi tidak menunjukkan seperti itu, tidak ditunjukkan ya, hanya dipendam ya. Oke. Sekarang kita lanjut untuk kartu pesannya ya. Yang benci
yang benci, yang rindu tapi gengsi ya. Jadi di sini memang lebih banyak menahan diri ya. Entah apa yang terjadi, kenapa menahan diri? Padahal di sini kesepian ya. Kesepian dan di sini perasaannya sebenarnya menggebu, tapi lebih banyak menerima satu kenyataan bahwa ya memang sudah ini takdir, ada yang menerima seperti itu, atau mungkin baru menyadari bahwa ini adalah karma ya, bahwa apa yang sudah ditabur inilah yang harus dituai, terutama untuk yang dalam kisah cinta segitiga ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, sebenarnya keinginan seseorang ini ya, yang rindu kepada kalian. Kenapa di sini memang nggak ada kartu untuk menghubungi ya, menghubungi atau mungkin keinginan atau energi ingin datang atau menjelaskan, masih belum. Sampai sini belum ada keinginan seperti itu. Masih pada tahap kesendirian, kesepian ya, menyembunyikan perasaan, tapi perasaannya sakit semua ya, rindu sebenarnya. Oke, kita lihat sebenarnya keinginan dia itu apa sih ya. Kita lihat dari Romance Angel ya. Oke. Sebenarnya keinginan dia terhadap kalian itu apa sih? Kita lihat ya. Kita lihat sebenarnya keinginan dia itu seperti apa. Keinginan dia seperti apa? Keinginan seseorang yang merindukan kalian itu seperti apa? Ini nggak ada kartu komunikasi atau keinginan datang atau cuma stalking tadi ya, sebatas stalking ya, mengendap-endap ya. Stalking. Abaikan suara titit token ya, saya lupa. Males juga besok aja ngisinya token. Oke. Keinginan atau harapan dia. Wow. Oke, saya ambil 3 ya. 3 kartu untuk keinginan atau pesan yang ingin dia sampaikan kepada kalian. Oke, terima kasih. Oke. Apa keinginan attraction ya? Ya, ada sebenarnya dia sangat cinta ya. Di sini ada addiction are affecting your romantic life ya. Di sini ada wedding, ada yang sudah menikah atau mungkin kalian sebenarnya sudah menuju suatu pernikahan sebenarnya. Tapi kalau saya lihat sih sebenarnya di sini ada yang seperti saya sebutkan tadi ya, cinta segitiga ya. Ada yang sudah menikah, entah kalian atau orang tersebut atau kalian memang sama-sama sudah sama-sama menikah ya. Seperti itu. Oke. Di sini ada adiksi ya, ada ketergantungan atau kecanduan terhadap satu sama lain ya, satu sama lain saling ketergantungan atau kecanduan ya. Entah apa yang membuat kecanduan ya. Di sini sebenarnya keinginan dia adalah reconciliation ya, dimana someone from your past is returning to your life ya. Di sini kalau memang di sini keputusannya sudah memang saling berpisah atau mungkin jeda. Sebenarnya keinginannya sebenarnya ada harapan ya, the star di sini hope ya. Harapannya adalah rekonsiliasi. Itu ingin bersatu kembali ya, ingin kembali menjalin hubungan dengan kalian. Sebenarnya itu keinginan dia ya. Tapi di sini ya ada healing family issue ya. Your love life benefit as you forgive your parents ya. Mungkin di sini terkait dengan persetujuan orang tua, mungkin ya, terkait dengan orang tua. Atau mungkin memang di sini healing family issue, ada permasalahan-permasalahan dalam keluarga yang harus diselesaikan, lebih prioritas seperti itu, lebih fokus kepada hal-hal atau permasalahan yang terkait dengan keluarga. Kalau memang ini cinta segitiga ya, mungkin ini sedang fokus kepada keluarganya terlebih dahulu, entah ada masalah apa ya, atau mungkin ingin lebih fokus kepada keluarganya terlebih dahulu daripada kepada kalian ya. Mungkin itulah yang disembunyikan oleh dia ya, yang tidak disampaikan kepada kalian ya, seperti itu ya. Dan di sini sebenarnya dia ingin attraction, ingin membuat satu langkah atau tindakan nyata ya kepada kalian, atau sebenarnya dia menginginkan kalian yang action duluan. You attract romantic love by enjoying this moment fully ya. Sebenarnya kalau saya lihat dia lebih banyak ingin untuk
beraksi atau mungkin membuat satu tindakan menuju kalian ya, tapi masih healing family issue ya. Sebenarnya keinginan dia untuk kembali kepada kalian itu besar, seperti itu ya. Oke, kemudian kita lihat untuk kartu pesannya ya. Kartu pesan atau afirmasi positif untuk kalian yang berada dalam situasi seperti ini ya, untuk menghadapi orang yang sebenarnya rindu kepada kalian tapi dia gengsi ya. Sebenarnya bukan gengsi, dia lebih banyak menutupi hal-hal yang tidak ingin dia sampaikan ya, termasuk di dalamnya ada healing family issue seperti itu ya. Kalau pekerjaan di sini tidak nampak, lebih banyak kepada energi keluarga yang dia prioritaskan ya, itu sebenarnya rindu tapi sebenarnya bukan gengsi ya. Yang membuat dia gengsi adalah karena sudah membuat satu keputusan, entah kalian atau orang tersebut, itu yang membuat gengsi ya. Jadi sebenarnya perasaannya sih masih dalam dan ingin kembali kepada kalian. Oke, kita lihat untuk kartu pesannya, kita ambil 3 juga ya, kita ambil 3. Astagfirullah, jatuh. Oke, pesan untuk kalian yang sedang dirindukan oleh seseorang ini ya. Apa pesan dari alam semesta untuk kalian? Oke. Oke. Apa pesan dari alam semesta untuk kalian? Okay. Treasure your loved one. It is important to love other deeply. Ya. Jadi di sini kalian lebih menggali lagi. Seberapa besar sih sebenarnya cinta kalian terhadap orang ini ya? Kalian harus mengenali lagi perasaan kalian yang lebih dalam ya terhadap orang ini. Sarannya seperti itu. Jadi pertimbangkan lagi secara hati. Jangan lupa dengan nalar juga ya, dengan logika ya. Jangan tertutup dengan perasaan cinta aja. Oke. Di sini have faith ya. Trust your faith is in this situation ya. Jadi kalian harus tetap percaya akan keyakinan ya. Lebih gunakan intuisi ya atau keyakinan ya yang kalian miliki dalam situasi ini ya. Saya harap lebih positif ya. Keyakinannya yang positif ya. Jangan dipengaruhi dengan energi-energi negatif, dimasukkan pikiran-pikiran negatif, malah nggak karu-karuan nanti ya. Tetap positif, oke? Di sini be supportive, make a genuine effort to show you care ya. Jadi di sini sebenarnya walaupun ini dalam keadaan mungkin tidak berkomunikasi atau mungkin ada satu keputusan yang sudah menjadi kesepakatan kalian atau apapun ya. Di sini kalian lebih lebih membuat satu effort atau mungkin suatu tindakan tapi yang menunjukkan bahwa kalian itu sebenarnya juga masih peduli ya. Nggak ada salahnya kok. Kalau dalam hubungan percintaan itu nggak ada kalah menang ya. Kalah menang itu kalah menjadi arang ya. Menang pun menjadi abu ya. Seperti itu katanya Pak Faisal. Oke, jadi seperti itu ya, nggak ada kalah menang ya, nggak usah gengsi-gengsian. Kalau di sini memang kalian ingin attraction ya, yang positif, tunjukkan aja seperlunya bahwa sebisanya bahwa kalian itu care, kalian itu masih memperhatikan dia, seperti itu ya. Tapi tidak usah menuntut dia untuk bisa juga make effort kepada kalian ya, seperti yang kalian harapkan ya. Jadi lebih banyak memberikan kasih ya, menunjukkan bahwa kalian perhatian. Seperti itu aja. Kalau memang kalian ingin menjadi lebih positif ya. Saya yakin kalau kalian lebih positif ya, yang datang kepada kalian juga hal-hal yang lebih positif ya, juga hal yang positif. Kalau kalian lebih banyak berpikiran buruk ya, nanti yang datang kepada kalian ya, kalian akan berkutat. Kalau kalian berkutat dalam energi-energi emosi rendah seperti itu ya, energi-energi negatif. Nanti yang datang kepada kalian juga hal-hal yang negatif. Kalau kalian secara positif ya, berpikir secara positif, nanti dia pun mungkin kalian masih berharap kepada orang ini. Orang ini akan datang kepada kalian dengan energi yang lebih positif lagi, versi yang lebih positif lagi ya. Kalau memang sebelumnya dia
tidak begitu positif ya. Jadi semua itu ada proses, ada fase ya, tapi tetap diusahakan ya, usahakan yang terbaik. Tetap mohon pertolongan Tuhan ya. Oke, itu aja pembacaan dari saya. Semoga berkenan, minimal menjadi penghiburan atau mungkin pencerahan ya. Tetap dukung channel saya, subscribe, like, comment, share ya. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya. Kalau kalian menginginkan untuk personal reading bisa cek nomor WA saya. Nanti akan saya kirimkan rulesnya ya. Nomor WA saya ada di foto profil saya, ada di deskripsi box ya. Video ini juga ada ya. Kalau ingin dibacakan tema-tema yang lain bisa tulis di komentar ya. Oke, sekian aja ya. Kita saling dukung, saling doakan yang terbaik supaya hidup kita lebih barokah. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.